Yesus naik dari bumi dan menuju tahtanya, dan menuju tahtanya. Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Luar biasa. Kita ketemu lagi hari ini. Kita khusus mau ibadah untuk hari kenaikan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus naik ke surga adik-adik, yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Adik-adik, tolong pakai baju yang rapi, siapkan Alkitabnya. Kita mau ibadah. Sebelum kita ibadah, kita saat teduh dulu sejenak ya. Kita berdoa, dimulai. Amin. Adik-adik, kita mulai ibadah kita. Abang minta adik-adik semuanya bangkit berdiri di rumah. Anak sekolah minggu, siap. Kita bernyanyi musik, Bang. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Mana jempol, mana jempol di sini, apa kabar jempol? Baik-baik saja, sembunyi, sembunyi. Mana jadi di sini, apa kabar jari? Baik-baik saja, berdoa, berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita berdoa bersama-sama. Tunjukkan cara yang benar, Tunjukkan cara yang benar, memberi pujian padamu, memberi pujian padamu, bukakan hatiku mendengar, bukakan hatiku mendengar, dan menghayati firman-Mu. dan menghayati firman-Mu. Amin. Amin. Adik-adik, kita masih bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi Oh sukacitaku. Pom 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 pom. Musik, Bang. Oh sukacitaku, pom 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 pom, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pom 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 pom, ku temukan juru selamat.
pertama sampai ke-10. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Titah keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah keenam. Jangan engkau membunuh. Titah ketujuh. Jangan engkau berzina. Titah kedelapan. Jangan engkau mencuri. Titah kesembilan. Jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dimiliki sesamamu. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah. Akulah Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah dan firman-Nya. Tetapi Aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk melakukan segala perintah-Mu. untuk melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Adik-adik, kita mau minta pengampunan dosa, kita mau bernyanyi DOSA itu dosa. Pengampunan kepada Tuhan, dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Adik-adik, kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 293, Puji Yesus.
kebaktian kita pada pagi hari ini tertulis dari Titus 3 ayat 5. Kita membaca bersama-sama ya. Inang ulang dari Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya dalam hatinya. Amin. Adik-adik, kita mau doa pengakuan iman rasuli. Adik-adik di rumah boleh bangkit berdiri, kita nyanyi dari Kidung Jemaat 242, Muliakan Allah Bapa. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristus yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, kita mau dengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat 225, Berkereta Awan Putih. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh kembali bersekutu, beribadah bersama dan akan mendengarkan firman. Biarlah firman yang kami dengar mendatangkan sukacita dan berkat bagi kami, anak-anak sekolah minggu HKBP persiapan Resort Kamal Raya. Karena Yesus Kristus kami berdoa kepada-Mu.
Amin. Anak-anakku sekolah minggu HKBP Kamal Raya yang dicintai dan dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini tidak seperti hari Minggu, hari ini hari Kamis, tanggal 13 Mei 2021, kita merayakan hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Untuk itu mari kita persiapkan hati kita akan menerima firman Tuhan pada hari kenaikan Yesus pada hari ini dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 hingga ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Anak-anakku sekolah minggu HKBP Kamal Raya yang dicintai dan dikasihi Tuhan kita, kalau kita melihat perjalanan Yesus lahir, Yesus mati di kayu salib, Yesus bangkit dari kematian, dan setelah selesai itu pada hari ke-40 dia naik ke surga. Dia meninggalkan dunia ini, dia kembali kepada Bapa di surga. Apa artinya peristiwa kenaikan Yesus ini? Firman Tuhan mau berkata bahwa Yesus itu bukan dari dunia ini. Dia datang dari surga. Dia diutus oleh Bapa ke dunia ini. Maka karena Yesus datang dari surga ke dunia ini, setelah selesai semua pekerjaannya, dia akan kembali ke surga. Ini satu berita sukacita. Maka semua orang-orang percaya, anak-anak sekolah minggu secara khusus, kalau kita sudah dibaptis, itu berarti kita sudah dilahirkan kembali dari surga. Maka kita pun saat nanti setelah menyelesaikan semua tugas kita, orang percaya harus yakin dia pun akan kembali ke surga. Nah, lalu kalau Yesus sudah di surga, ini yang dikhawatirkan oleh murid-murid di sini tadi. Mereka pinginnya Yesus tetap bersama-sama dengan mereka. Mereka berpikir bahwa kalau mereka bersedih, kalau mereka sedang punya persoalan, mereka bisa berlari menjumpai Yesus. Tapi bagaimana kalau Yesus sudah naik ke surga? Yesus membuka satu komunikasi baru untuk memanggil namanya, yaitu melalui doa. Maka murid-murid setelah Yesus naik ke surga, mereka tidak bisa lagi datang muka ketemu dengan muka. Setiap kali mereka perlu bertemu, mau curhat, mau mengadu kepada Yesus, mereka tidak bisa lagi menjumpai Yesus secara muka ketemu muka. Tapi perjumpaan mereka tetap dibangun melalui doa. Lalu kenapa Yesus harus naik ke surga? Ngapain Yesus di surga? Setiap minggu pada saat kita mengaku iman percaya kita, ya. Coba Bang Pendeta potong mulai dari mati, bangkit, naik ke surga, lalu duduk
di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Maka Yesus naik duduk di sebelah kanan Bapa di surga. Anak-anakku bisa gak bayangkan kalau selama ini sampai sekarang kita belum pernah berjumpa secara fisik melihat Bapa, melihat Yesus. Tapi setelah selesai semua pekerjaan kita, tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak, sebagai apapun kita di rumah kita, ya, sebagai pelajar dan seterusnya, satu sukacita yang luar biasa. Yesus duduk di sebelah kanan di surga, menyediakan tempat untuk kita. Anak-anakku, tempat yang Yesus sediakan bukan di hotel berbintang 5. Tempat yang Yesus sediakan bukan di rumah istana yang mewah. Tempat yang Yesus sediakan bukan rumah yang bisa rusak, bisa usang, bisa terkena banjir. Tapi Yesus naik ke surga, Dia mau menyediakan tempat yang kekal. Ini sukacita kita. Maka Yesus naik ke surga, Dia mau mempersiapkan tempat yang tidak akan pernah usang. Dan lebih hebatnya lagi, kita duduk bersama-sama dengan Bapa di surga. Maka tidak ada sukacita yang lebih besar lagi daripada sukacita yang Yesus bawa ke dunia ini dan yang Yesus sediakan di surga. Ingat ya, kau bisa gak punya apa-apa di dunia ini. Ingat, anak-anakku sekalian, apa yang bisa dunia berikan, jangan pernah melupakan apa yang bisa Tuhan berikan kepada kita. Ya. Maka mau sekarang ada orang tinggal di rumah mewah, di rumah sederhana, di rumah kontrakan, di rumah petakan, tapi yang Yesus siapkan bukan rumah yang seperti itu lagi, tapi rumah yang kekal di surga. Mau ke sana? Mau ya? Karena Yesus sudah siapkan. Yesus sudah sediakan tempat bagi kita. Yesus sudah mempersiapkan segala sesuatu, dan di sanalah Yesus menanti kita. Maka dari surga, karena Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dari surga Yesus melihat anak-anak sekolah minggu HKBP Kamal Raya. Dari sana dia bisa melihat di mana, tadi ada nggak yang makan belum berdoa? Tadi ada nggak orang yang berbohong? Ada nggak tadi orang yang menjawab-jawab orang tuanya, melawan orang tuanya dan lain sebagainya? Maka jangan berpikir karena Yesus di surga Dia tidak melihat kita, tapi justru ketika Yesus sudah naik ke surga, Dia selalu melihat kita. Dia selalu mengamati kita. Dia selalu terfokus kepada semua yang kita kerjakan. Maka orang yang sudah menyaksikan Yesus yang naik ke surga itu, dikatakan tadi, kamu akan menjadi saksiku. Apa saksi? Saksi berarti memberitakan tentang Yesus. Siapa Yesus bagimu? Bagaimana Dia bekerja di dalam hidupmu? Bahkan dikatakan di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ini yang mau kita beritakan. Tuhan itu baik, Yesus itu baik. Bahkan kebaikannya tidak hanya saat Dia bersama-sama dengan kita, tapi sampai selama-lamanya. Maka anak-anakku, sekolah minggu HKBP Kamal Raya yang dicintai Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita diingatkan, dunia ini bukanlah tujuan akhir kita. Dunia ini bukanlah bagian yang diperuntukkan untuk orang-orang percaya. Apalah di dunia ini, apalah kemewahannya, apalah kehebatannya, jauh lebih daripada apa yang dunia ini bisa berikan. Surga, tempat yang kekal, dan di sanalah Yesus menanti kita. Sekali lagi, ingat ada satu lagu sekolah minggu ya, dalam rumah Bapakku banyak tempatnya, ya. Di rumah Bapa banyak tempat. Gak ada kata penuh. Semua tiap-tiap orang disediakan. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi semua orang. Di rumah Bapa
kita akan bersuka cita, kita akan terus memuji-muji Tuhan, kita akan terus bersama-sama dengan Tuhan, dan di sana tidak akan ada lagi kesulitan. Covid nggak ada di sana, ya, COVID-19 nggak ada, nggak perlu lagi pakai masker nanti di sana, ya, nggak perlu lagi jaga jarak segala macamnya di sana, karena semua akan ditaklukkan. Maka ingat, sorga itu adalah anugerah bagi kita. Sorga itu pemberian Allah bagi kita, dianugerahkan bagi kita. Maka kita sebelum sampai ke sorga, kita bersuka cita, kita jujur di dalam hidup ini, kita mengasihi sesama kita, dan kita terus bergantung kepada Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah, di hari kenaikan anakmu Yesus Kristus, Engkau menyampaikan firman kepada kami. Biarlah firman-Mu itu menguatkan kami, menghibur kami, bahwa apa yang dialami Yesus akan juga menjadi bagian kami, anak-anak sekolah minggu HKBP Kamal Raya. Maka selama kami hidup di dunia ini, agar kami kuat, semangat, bersuka cita, dan benar-benar memaknai hari-hari kami, hingga tiba nanti kami bersama dengan Bapa, dengan Yesus di sorga yang kekal. Berkati kami semua anak-anak sekolah minggu. Kalau ada yang sakit, kalau ada yang bersedih, kalau ada yang sedang mengalami kesulitan, bahkan orang tua dari anak-anak sekolah minggu, Engkau kiranya memberkati, membuka jalan, memberikan kekuatan dan semangat bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami sangat bersuka cita karena sorga telah Engkau sediakan bagi kami semuanya, anak-anak-Mu yang percaya kepada-Mu. Karena Yesus yang naik ke surga, kami berdoa kepada-Mu. Amin. Adik-adik, kita tutup ibadah kita sambil mengumpulkan persembahan. Kita buka Kidung Jemaat 383, sungguh indah kabar mulia. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah, Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Kita bersatu di dalam doa. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.